ini dana ini harus kita gunakan untuk sesuatu yang produktif, bukan justru untuk sesuatu yang konsumtif. Ya, betul. Itu makanya itu yang paling penting. Dan jangan memberi peluang kepada rentenir untuk bisa memaksa kita untuk pinjam lagi. Iya, kalau memang sudah mampu ya. Ya. Dan sebenarnya kalau pinjam itu kita ukurlah kemampuan. Kalau dihitung rata-rata untuk penghasilan kita hari ini katakan 50.000, nggak mungkin lah kita nanti angsuran kita lebih dari 50. Iya, itu ada rumusnya kok Pak. Ya. Saya juga pernah. Ini Pak, kemudian Pak, penting Pak untuk seorang pengusaha atau saudagar atau pedagang atau pelaku-pelaku usaha Pak, mindset yang perlu ditanamkan, terutama mindset yang seperti apa Pak kira-kira Pak? Kepada pengusaha baru, pelaku usaha yang baru maupun yang sudah besar, karena kan juga mungkin ya namanya orang usaha ya Pak ya, pada titik sukses terus kemudian turun. Nah itu mindset seperti apa Pak yang harusnya? Maaf ya Mas Resi, saya ini benar, saya pelaku usaha kecil. Kalau dikatakan sukses juga iya, itu semuanya kan relatif dari pandangan ya. Kalau sampean memandang saya sukses, ini dalam hati saya masih belum. Makanya ketika sampean bertanya yang seperti itu, pertanyaannya sebenarnya bukan harus ke saya, harusnya kepada orang-orang yang sudah mempunyai usaha yang besar, yang sukses dan sebagainya. Iya. Tapi saya coba menjawab. Iya. Ini pengalaman saya pribadi, bahwa sebenarnya yang perlu kita kuatkan adalah mental sebenarnya. Iya, mental yang seperti apa Pak? Nah ini sebenarnya yang paling kita kuatkan dulu mental, artinya begini, bahwa kita memulai suatu usaha itu harus kita yakin kepada potensi diri saya sendiri pribadi, potensi diri. Optimis? Iya, optimis. Artinya apa? Kalau saya mau jualan, saya yakin pasti nanti laku. Kalau saya mau berdagang, saya yakin nanti dagangan saya laku. Itu optimis dulu yang kita bangun pada pribadi diri kita sebagai orang yang mau melakukan sebuah usaha. Ini menurut saya pribadi. Yakin ya Pak? Ya, yakin. Kemudian kedua, kita membentuk relasi atau jaringan ya? Jaringan. Jadi jaringan ini penting. Teman-teman, saudara-saudara kita ini, relasi-relasi ini yang nantinya akan mensupport kita, baik itu mensupport tentang pemikiran, tentang biaya, pembiayaan dan sebagainya. Iya. Itulah relasi. Kemudian diantaranya juga tak iling-iling kok di anu ya, terus blank. Oke Pak. Lanjut Pak ya. Tak pikir mana kita lanjut naik mah. Pertanyaannya apa itu Bang? Pertanyaannya Pak soal mindset Pak. Oh, mindset. Iya, keyakinan, relasi, jaringan, terus apa? Mindset. Berarti jawaban itu salah, relasi. Oh, salah. Apa Pak berarti Pak yang perlu ditanamkan? Jadi keyakinan tentang potensi kita, bahwa kita memulai usaha itu yakin bahwa usaha kita akan sukses. Kalaupun tidak sukses itu kan nanti kita tidak sukses akan urusan nanti. Itu yang paling penting sebenarnya. Sebab gini, kalau kita perhatikan di teman-teman atau yang sebelum-sebelumnya, bahwa kita ini mau memulai sebuah usaha, kadang-kadang kan berpikir, apa nanti usaha yang saya mau jalankan kira-kira sukses apa belum, sukses apa enggak.
Jadi ada semacam ketakutan, ya kan? Takut rugi, takut bangkrut, takut ini dan sebagainya. Padahal kalau kita mau pengen tahu rasanya kopi, ya, kopi itu manis atau tidak, pahit atau tidak, kan harus dicoba Harus dulu. diminum ya. Ya, harus diminum. Makanya kalau kepengen kita ini sukses, ya jalani dulu, usaha dulu. Rasanya berusaha itu seperti apa? Iya. Nah, makanya itulah, itu mindsetnya harus yakin dulu Yakin dengan potensi kita. dan harus kita jalankan. Jangan Harus berpikir kita panjang jalankan. sudah. Iya. Oke, melihat perjalanannya Pak Fauzi tadi juga terkait sebagai pedagang Pak ya, juga luar biasa perjalanannya Pak. Mulai jadi sales ya Pak ya, terus bikin usaha Ya. sampai bikin usaha sendiri sehingga bisa mandiri. Pak Fauzi ini enggak Pak? Yang namanya orang berdagang kan bagaimana usahanya agar barang yang kita jual itu kan laku Pak ya, yang jelas Pak ya. Kira-kira Pak Fauzi ini enggak Pak, apalagi di Banyuwangi ini Pak ya, masih pernah pakai dukun enggak Pak? Kira-kira Pak? Saya itu pernah ditawari. Pernah Pak pakai dukun Pak? Efektif apa enggak Pak? Efektif kayaknya Pak. Makanya ini. Saya itu waktu itu malam-malam ya. Saya katakan saya itu ada pelaku toko Madura. Toko Madura. Saya jam 12 malam datangi orang dengan sorban lagi. Pernah itu jam 12 malam. Iya. Pak, dia cerita dulu orang ini. Wangi pakai sorban. Dia cerita. Kayaknya ini nih saya pakai bahasa Indonesia ya. Dia pakai bahasa Jawa. Kayaknya warungnya Samen itu gelap, peteng. Dari kelihatan nggak, dari jauh nggak kelihatan. Iya. Lah memang gelap memang. Memang gelap Pak ya? Memang gelap. Karena sebelah kiri saya tutup, sebelah kanan saya tutup. Oh. Kemudian penerangan saya yang Kurang. pasan, iya. Iya. Loh, kok gitu Pak? Iya, dari kejauhan nggak nampak. Bahkan kalau orang lewat saja nggak, seperti ditutup tabir. Katanya Pak. Ya, itu ada orang seperti itu. Pak Fauzi percaya Pak? Saya ini termasuk orang yang tidak percaya hal seperti itu. Mistik ini saya pikir ini mau cerita mistik orang ini. Iya. Saya pikir gitu. Terus setelah itu dia ngomong, Pak, saya ada dengan bahasa yang saya ini bisa begini, saya bisa begitu dan sebagainya. Dia menawarkan sesuatu yang apa ya waktu itu ya? Air. Bukan air, tapi semacam amalan. Oh, amalan ya. Ya, amalan. Kalau saya punya amalan yang nanti sampean bawa, ya seperti semacam jimat lah. Kemudian ada beberapa amalan yang perlu saya sampaikan, yang perlu saya menjalani, kemudian bisa biar tokonya sampean itu menjadi besar, sukses. Kemudian saya jawab, maaf Pak, saya sudah ada pesan dari orang tua saya, ibu saya. Jimatmu itu saya. Oh ya. Jimatmu itu saya. Jimatmu itu doa saya. Saya katakan seperti itu. Jadi sudah ada pesan, jangan minta kemana-mana kecuali sama Tuhan, sama Allah, sama kemudian minta doa ke orang tua, ke ibu saya. Saya praktekkan itu. Jadi orang itu saya sampaikan seperti itu, diam sudah. Masang tarif berapa Pak? Oh belum sempat. Nggak masang tarif Pak? Ya, belum sempat itu. Itu ada orang seperti itu. Dua kali saya. Dua kali. Ada satu orang lagi juga, bahkan tetangga yang itu seperti itu. Pernah digendam Pak? Terkena gendam pernah Pak? Jadi istilahnya bukan gendam ya. Ditipu gitu loh Pak? Iya. Gendam itu kan tapi nipu kan? bahasanya orang digendam. Iya. Bahasanya orang digendam, sebenarnya bukan gendam. Tapi kecepatan yang dia mainkan. Itu biasanya awal toko baru. Gini ceritanya. Ketika saya mendirikan toko kecil peracangan ya,
ini karena masih baru, istri saya itu yang jaga. Ada orang datang beli rokok, Iya. beli rokok pakai uang 50.000, ya. Saya beli itu, rokok itu, kemudian oh enggak jadi, beli ini, enggak jadi, beli nggak ini, dikembalikan. ya, beli ini, kemudian ada kembalian, kemudian kembali ada apa kembalian, beli rokok ini 25.000, kemudian uangnya kembali 25.000, ya kan? Iya. Enggak jadi bu, enggak jadi bu kan gitu, uangnya 175.000, enggak jadi bu, saya enggak jadi beli, itu yang 50.000 diambil. Sudah. Nih uangnya. Rokoknya diambil juga. Nah, rokoknya nggak rokoknya. diambil karena nggak jadi beli. Uang yang 50 tidak diambil, yang 25 dikelenteng, ini kembali yang tadi bu, yang 100 diambil. Jadi ya dia dapat. Waktu itu nilainya besar mungkin ya Pak ya? Oh iya, waktu itu. Waktu itu. Ada beberapa kali. Itu perjalanan salah satu perjalanannya Pak ya, perjalanan jadi seorang pedagang ya Pak. Ini Pak, terus penting lagi Pak, kalau kita mau bikin usaha atau mau berdagang agar lebih aman dan lebih dipercaya mungkin Pak ya, itu kalau kita sudah memiliki izin mungkin ya Pak ya, Ya. baik dari negara ataupun yang lain ya Pak. Nah, kira-kira sejauh mana Pak pentingnya bagi seorang pelaku usaha untuk membuat perizinan dan prosesnya seperti apa Pak? Oh iya. Sebenarnya usaha sekecil apapun ini menurut saya lagi, walaupun hanya sebuah warung kecil atau penjual minuman, ini penting karena ini bentuk legalitas. Betul. Pengakuan dari pemerintah. Kalau usaha kita yang kecil ini kita daftarkan perizinan. Kalau dulu itu zaman saya tahun 2004, saya 2004 itu sudah mengurusi SIUP TDP MPWP waktu itu. Tahun 2000. Bukan. Ya, tahun 2004. Kenapa saya ngurus TDP MPWP? Ya betul. SIUP TDP MPWP karena itu berkenaan dengan pembiayaan dari bank. Saya waktu itu sudah mengajukan kredit di bank, Iya. sehingga harus saya memenuhi syarat seperti itu. Ya. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita punya perizinan yang seperti itu, kita akan dengan mudah akses ke lembaga pembiayaan. Dipercaya, Pak, Ya. ya. Satu itu. Jadi pertama, izin itu walaupun sekecil apapun mudah kok sekarang izin itu bisa online. Apa yang namanya NIB, NIB ya. ya, Kalau dulu SIUP TDP MPWP ya itu SIUP sama TDP sekarang diganti dengan NIB kan. Iya. Ya sekarang sudah diganti dengan NIB dengan mudahnya sekarang. Bahkan kita bisa ngurus di desa. Di desa. Kapan dulu ada kolektif itu di desa? Kebaman ini ada kolektif. Gratis ya Pak? Gratis. Tanpa biaya. tanpa Kolektif biaya. itu waktu itu. Datang sendiri yang dari Banyuwangi. Perizinan Banyuwangi datang ke kantor desa untuk memberikan layanan NIB gratis. NIB gratis. Dimudahkan sama pemerintah. Ini karena apa? Memang pemerintah kita sedang menggalakkan menaikkan level UMKM. Seberapa cepat prosesnya Pak? Atau seberapa lama? Tidak lama waktu itu. Yang penting daftar, dilayani dalam 1 minggu selesai. Cepat kok itu waktu itu, tanpa biaya. Tanpa NIB, biaya. ya. Nah makanya ini adalah legalitas kita. Kita sudah terdaftar sebagai pemilik usaha. Kemudian yang kedua, kekuatan hukum. Kita sudah mempunyai kekuatan hukum, ya kan? Karena kita sudah terdaftar karena NIB itu sudah tergabung terhubung dengan ke dinas-dinas yang lain, dinas perdagangan, dinas perizinan, UMKM dan sebagainya. Ini terhubung semua. Gitu. Iya. Oke. Ini Pak, kalau secara persaingan Pak di dalam usaha, karena ya saya melihat juga masih juga ada beberapa usaha-usaha bagi di Banyuwangi nih ya yang masih menggunakan
seperti bentuk-bentuk mistis atau penglaris mungkin ya Pak ya. Itu ada Pak, saya juga Larinya ke situ tulisan. enggak, maksudnya kita sebagai pelaku usaha itu Pak. Pelaku bisnis mungkin ini. Enggak seharusnya gitu Pak. Sikap kita menghadapi proses kan itu bagian dari persaingan Pak. Ya. Sehingga mereka menggunakan cara-cara seperti itu agar mungkin ya salah satu produk atau dagangannya biar bisa laku. Itu bagaimana Pak kemudian kita menghadapi persaingan yang seperti itu? Memang ada Pak, itu saya juga temui sendiri. Jadi kalau misal nggak suka sama, mohon maaf, pesaing ini, kompetitor lah katakan, itu kasih garam depannya pincang Pak besok Pak, Tanah kuburan wes, macem-macem. Itu kan bentuk persaingan Pak. Kira-kira gimana Pak seharusnya? Jadi saya ketawa sendiri ya. Kalau kita sudah percaya yang seperti itu, saya katakan saya punya toko atau saya punya warung misalnya. Warung. Ya. Kemudian saya percaya tentang mistis misalkan, karena di sana ada persaingan. Iya. Di sana ada toko, ada warung nasi, saya ada warung nasi, saya termasuk warung nasi. Saya percaya mistis. Pemikiran kita kalau ini persaingannya sudah begitu panas, jangan mambu, jangan yang sudah lama berbau, dikira nanti antaman dari kubu sebelah. Oh gitu Pak. Iya kan? Akhirnya kita suudon terus, sepi. Wah, kita sudah digarap ini. Iya, akhirnya suudon. Wah, aku udah garap ini. Iya, nah, makanya suudon. Makanya itu sangat tidak sehat. Justru ini menjadikan penyakit dari pribadi kita masing-masing. Kalau saya percaya seperti itu, ini justru penyakit. Betul. Bisa kita hancur sendiri, kita bangkrut sendiri. Wis, aku diajar gitu, aku tak leren gak bisa dodolan. Kan seperti itu. Nggak perlu sebenarnya itu. Tapi ini tergantung pribadi masing-masing, ya kan? Iya Pak. Banyak memang praktek kan, seperti itu banyak. Ketika saya dulu pernah ya Pak? Pernah gini. Ceritanya begini. Ini saya cerita lucu ini. Iya Pak. Kan toko saya kan pinggir pasar. Pasar. Ya kan pinggir pasar. Pagi ini ada garam. Iya, benar itu Pak. Garam itu banyak. Pernah lihat Iya, di trotoar depan saya itu banyak garam. Iya kan? Iya. Terus hari Jumatnya lagi garam lagi banyak lagi. Ya, ternyata apa? Di situ ada orang menurunkan garam. Iya, ternyata ada menurunkan garam dari truk garam pasar. Enggak ada pengaruh. Enggak ada pengaruh. Saya sudah berpikiran macam-macam waktu itu. Kok ada garam tiap pagi? Ternyata tempat saya dipakai penurunan garam jam 4 pagi. Dan untuk dijual di pasar. Pikiran aneh-aneh sih Pak. Iyalah. Kok tiap pagi ada garam banyak. Dari situ bukan apa ya, sebenarnya saya tidak percaya, tapi kok tiap hari Jumat kok ada, karena pasarannya hari Jumat. Jadi pikiran negatif ya Pak ya. Iya. Itu akhirnya bisa jadi pelajaran Pak ya. Akhirnya Pak ya. Setelah terbukti ternyata tempat saya dijadikan tempat turunnya pedagang garam, akhirnya ternyata saya sudah pikiran macam-macam. Iya. Saya suudon ke Gusti Allah, terus suudon ke tetangga saya, ke orang-orang lain dan sebagainya. Sebenarnya enggak perlu, justru menjadikan kita sakit. Iya, berarti kita fokus aja, gitu ya Pak ya. Fokus dan menghilangkan hal-hal seperti itu. Yakin, makanya harus yakin bahwa potensi kita, kemudian kita ini kalau berjalan di jalan yang benar, kita akan pasti dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Terus Pak, boleh ya Pak ya nanti diceritakan soal strategi marketing Pak kira-kira yang efektif Pak untuk untuk di tahun-tahun sekarang lah, era-era sekarang, kira-kira strategi marketingnya seharusnya seperti apa Pak yang pas? Ya, strategi marketing, Mas. Saya sudah merasakan usaha saya mulai berkembang itu ya setelah saya umur 40, jadi sudah termasuk usia hampir meninggalkan usia produktif. Iya kan? Betul. Nah, saya sudah merasakan ada perkembangan usia 40.
Yang waktu itu belum ada, ketika saya masih umur, sekarang saya sudah di atas 50 lah, enggak apa-apa saya sampaikan, walaupun wajah kelihatan masih muda ini. Iya. Semangatnya yang penting, Pak. Ya. Waktu itu belum ada HP, tidak sekarang Secanggih ini. sekarang ya. Secanggih. Kemudian belum ada apa, Media Shopee, sosial, penjualan online belum ada waktu itu. masih konvensional ya, Pak. Iya, masih konvensional semua. Sehingga ketika saya membangun usaha saya, ya apa ya, tradisional lah, semacam manajemen juga tradisional. Kemudian trik-trik saya juga secara tradisional. Jadi kalau saya cerita tentang teknik marketing, yang pertama ada rumus barangkali, bahwa kita harus mengetahui pasar dulu, bahwa apa yang kita jual itu harus sesuai dengan permintaan pasar. Ini rumus memang. Permintaan harus sesuai dengan permintaan pasar. Jadi kalau saya ini mau jual sepatu yang seperti apa ya, yang seperti apa sepatunya, pasti saya memilih sepatu yang sering digunakan anak sekolah, yang warnanya hitam, yang ini hitam putih lah. Kalau yang macam-macam pasti saya tidak laku nanti, karena market saya ada di yang anak sering sekolah. dipakai itu tadi ya, Pak ya. Sekolah. Kemudian saya nggak mungkin akan jual sepatu yang seharga 1 juta lebih, karena market saya tidak di situ. Segmentasi pasarnya Iya. harus, Market saya ada di level ini. ya level itu tadi. Nah, itu. Jadi ini barangkali hanya itulah yang kita gunakan. Kemudian di sisi pelayanan saya yang Ya, pelayanan ya, Pak. ya. Itu pelayanan sebetulnya masuk ya daripada pendukung strategi marketing Ya. ya, Pak ya. Artinya kita kuatkan sisi pelayanan, bahwa kepuasan pembeli adalah nomor 1. Kepuasan yang seperti apa? Nah, makanya ketika hari ini kita melihat toko-toko seperti Indomaret dan sebagainya yang seperti itu, kita juga menggunakan seperti itu. Iya. Bahkan sepatu aja, kita kalau sampean beli sepatu ke saya ya, yang masih umuran SD SMP, sepatu itu kita cobakan. Kalau dia melihat sepatu ini bagus, kemudian dia mau nyoba, bukan dia nyoba sendiri, karyawan saya yang nyobakan, justru buka talinya, disuruh duduk, dicobakan. Ini bagian dari servis. Tuh ya. Sedikit tentang strategi marketing itu ya, Pak ya. Terus ini, Pak, hari ini juga Sik. Oke. ya nggak apa-apa, silakan. Mengulang apa? Aja diputar lagi kok. Betul apa? Hah? Dipotong kok, Pak. Oke. Ini Sampun, Pak. Sampun. Terus ini, Pak, kita mewakili bagian dari UMKM ya mungkin, Pak. Keresahan-keresahan yang kita alami, Pak, atau UMKM alami hari ini, salah satunya adalah pajak yang jelas ya, Pak ya. Pajak hari ini naik 12% ya, Pak ya. Ya. Bayar apa pajak? Tertib aja, Pak. Tertib ya, Pak ya. Ya. Oke, pajak itu naik ya, Pak, 12%. Yang jelas ya kurang menguntungkan yang jelas bagi pelaku-pelaku usaha. Zakat kita aja 2,5%, Pak ya. Masa pajak kita 12%? Kira-kira, Pak, bagaimana, Pak? Ya. Tanggapannya? Saya sebenarnya tidak memperhatikan secara detail kenaikan pajak yang 12%, tapi hanya dengar bahwa 12% yang naik itu yang seperti apa. Ternyata barang-barang mewah yang naik. Beras tidak akan naik 12%, tetap nggak naik. Jadi kalau yang mobil yang mewah pasti naik yang 2%. Ini dari saya melihat di media loh, di medsos juga, di media juga disampaikan. Jadi yang naik bukan barang-barang sekunder dan primer, bukan. Artinya beras, sabun dan sebagainya tidak naik. Sama lihat bisa mungkin kalau nggak salah loh ya, itu tidak naik. Yang naik itu yang barang mewah. Itu terus sama tadi tanya apa itu? PPN 12%. 12%. Enggak, yang naik bener naik, tapi bukan yang 12% yang Ada yang kata klasifikasi iya, ya? ada yang kategorinya. Berarti UMKM nggak terdampak, kira-kira, Pak? Insya Allah enggak. Insya Allah nggak ya, karena Nggak. memang segmentasi barang yang dijual ini, Pak ya. Sama ulangi lagi pertanyaan tadi apa itu?
Yang barusan. Enggak apa-apa. Ini Pak, soal apa namanya pajak. Oh ya. Jadi kalau saya ngomong saya tanya Pak Fauzi Pernah tertib pajak enggak? tertib pajak enggak? Ya itu ya. Iya. Jadi kalau saya itu mau punya SIUP TDP NPWP NPWP. mulai tahun 2004. Saya sudah punya SIUP TDP NPWP. Karena saya jatuh bangun, ya, karena saya jatuh bangun, akhirnya ketika menterinya Ibu Sri Mulyani waktu itu, Ya, Menteri Keuangan. ya, ada amnesti, ya, saya ikut itu amnesti. Saya ikut, saya punya sertifikat amnesti. Saya ikut amnesti waktu itu tahun 2000, enggak salah 2016 apa 2017 lah, 2016 waktu itu kayaknya. Jadi pajak saya yang mulai 2004 yang tidak saya bayar sampai 2015 itu digratiskan. Yang itu amnesti itu, yang bayar hanya 2016 dan berikutnya. Sampai hari ini saya termasuk pembayar pajak yang aktif. Per tahun ada laporan pajak. Iya. Saya ada laporan tahunan ke Pratama, pajak Pratama, laporan tahunan. Kemudian saya juga bayar pajak PPH per bulan lewat kantor pos, 1%. 1% dari omset. Tiap tahun Pak ya? Tiap bulan. Oh, tiap bulan itu Pak ya? Ya, kalau anu Pak, pelang itu apa namanya Pak? Itu namanya Papan papan reklame. reklame. Ya, reklame itu ada pajaknya apa enggak Pak? Wadah. Ada ya Pak? Ada. Sebenarnya sangat penting itu reklame. Iya, betul itu. Pak, penting. Reklame itu penting karena jadi begitu saya pasang reklame, tidak lama kemudian 1 minggu saya didatangi petugas pajak. Petugas Ada. pajak. Bukan Satpol PP. Bukan, langsung petugas pajak dari kecamatan kemudian dari Banyuwangi. Dan itu memang harus bayar, ada undang-undangnya yang harus kita jalankan bahwa yang memasang reklame ada aturan harus bayar pajak, itu ada. Tapi secara keseluruhan kita sangat diuntungkan dengan reklame. Reklame. Ini sangat mempengaruhi yang besar bagi Apa, perkembangan toko. Keuntungan Iya. bagi seorang pelaku usaha itu. Karena dari jauh, kalau saya papan reklame yang mangklang itu, yang di jalan Menghadap, itu, ya. menghadap kanan kiri di jalan itu, dari jauh sudah kelihatan. Iya. Sama kalau dari lampu merah, Serono, Iya. ya Itu sudah pasti. tahu dari jauh toko Jepang. Dari sini sama jalan ke sana sudah tahu toko Jepang. Iya. Lah, Tapi yang jual orang Jawa ya Pak. enggak apa-apa, Bingung enggak ya dulu lah. Nah, enggak Iya, apa-apa. iya, iya. Nanti saya jawab itu. Iya. Nanti saya jawab. Pelang kelihatan dari lampu merah ya Pak. Ya, itu penting. Satu, menunjukkan bahwa keprofesionalan kita, meyakinkan masyarakat. Betul ini. Branding kita tentang toko kita. Branding. Ya. Branding kita penting. Biar nggak bayar nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Karena ini sudah ada undang-undangnya. Harus Atau dibayar. Dan menghadapnya itu diringkan gitu Pak. ada. Jadi kalau dari sini menghadap ke depan itu nggak bayar. Oh nggak kena pajak. Nggak. Meskipun mepet jalan. Harus mepet di Toko? Iya. Oh gitu. Nggak. Kalau menghadap oh ya sesuai arah tokonya berarti nggak kena pajak ya Pak ya. Kayaknya enggak kayaknya. Tapi Kayaknya nggak. Saya posisi itu juga pengaruh ya Pak ya. Apa? Posisi menghadap. Ya kalau kan menghadapnya arah jalan, artinya ke samping kanan samping kiri dari jauh kelihatan jalan itu ya kena kita kanan kiri kena. Ya. Terus Pak,